Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya sebagai alumni COVID-19. Saya akan mulai menceritakan ketika setelah tracing, dimulai dari hari Jumat tanggal 7, sudah mulai ada paparan di sana karena saya termasuk orang yang dampak dari pabrik ya, karena saya seorang buruh pabrik. Jadi ketika hari Jumat itu sudah mulai dilakukan pertemuan, ada meeting, lalu setelah itu berasa di hari Ahad sore. Ahad sore itu sudah mulai ada gejala. Ketika Ahad sore, badan mulai terasa tidak enak ya, rasanya seperti orang masuk angin, badan itu panas dingin ya. Habis itu seperti biasa dikerokin karena awalnya merasa itu adalah masuk angin biasa. Di hari Senin saya sudah mulai masuk kerja, tapi sudah mulai terasa cepat lelah ketika bekerja. Jadi setelah setengah hari saya putuskan untuk ke klinik, lalu ternyata suhu saya tinggi. Ketika suhu tinggi, saya beranjak untuk pulang kembali ke rumah. Lalu hari berikutnya, di hari ketiga, saya dianjurkan oleh perusahaan untuk melakukan tes PCR. Setelah dilakukan PCR pada hari Rabu, hasilnya keluar dan hasilnya itu positif saya COVID-19. Selama rentan dari hari Senin sampai hari Rabu, saya merasakan meriang. Setiap sendi-sendi itu terasa ngilu. Setelah itu, di hari keempat dan hari kelima, badan masih terasa ngilu, namun di hari keempat sudah mulai mereda. Selain rasa ngilu di persendian, saya merasakan penciuman saya sudah mulai hilang pada hari ke-1 hingga hari ke-7. Selain itu, dampak yang lain adalah mudah lelah. Selain mudah lelah, kami juga merasakan tenggorokan kami itu seperti orang yang radang. Ketika saya terpapar, maintenance atau imun booster yang saya lakukan di rumah, yang pertama adalah setiap pagi saya minum madu dicampur dengan buah lemon. Madunya itu 1/4 gelas yang saya minum, dan lemonnya itu 1 buah. Saya aduk dengan air hangat, lalu saya minum dan konsumsi setiap pagi. Dan juga saya minum vitamin C dan vitamin D3 IU 5000 untuk meningkatkan imunitas saya. Dan juga saya makan yang cukup, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Dalam proses pemulihan ini sangat penting untuk tetap tenang dan tetap melakukan rutinitas seperti biasa di dalam rumah. Jangan lupa untuk bergerak, jangan terlalu banyak diam, kita juga harus selalu bahagia. Setiap jam 10 saya melakukan berjemur ya di depan rumah. Saya juga sebelum berjemur, saya minta izin ya di grup warga. Kebetulan saya tinggal di perumahan Taman Rahmani dengan warga yang Masya Allah selalu mensupport saya. Ketika saya ingin berjemur, saya juga menginformasikan ke warga bahwa saya akan berjemur, tolong beri saya ruang. Saya berjemur kira-kira 15 sampai 20 menit, setelah itu saya masuk kembali untuk melakukan isolasi. Ketika dalam proses isolasi, warga menyiapkan sebuah meja di depan rumah saya untuk keperluan saya makan, keperluan saya sehari-hari, disupport oleh warga-warga dan tetangga saya. Masya Allah, saya merasa bersyukur dan saya berterima kasih kepada warga Taman Rahmani yang sudah meluangkan waktu, meluangkan rezekinya, dan meluangkan partisipasinya dalam membantu pemulihan ketika masa COVID saya. Setelah itu, di hari ke-5, saya sudah melakukan isolasi mandiri ya. Setelah hasil PCR keluar, saya lakukan isolasi mandiri. Lalu di hari ke-6 dan 7, kondisi sudah mulai seperti kondisi semula. Sudah tidak demam, badan sudah bisa lagi dilakukan oleh aktivitas. Dan juga setelah hari ke-8, saya sudah tidak merasakan apa-apa, seperti orang yang pulih kembali. Hari ke-9 dan 10 saya tetap melakukan isolasi mandiri, lalu hari ke-12
saya lakukan swab antigen dan alhamdulillah akhirnya hasilnya negatif. Setelah itu saya umumkan ke RT setempat dan Satgas Covid bahwa hasil swab saya sudah negatif. Buat teman-teman yang di luar sana, tetap lakukan prokes, laksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dari saya itu tetap semangat, yang paling terpenting dalam proses pemulihan adalah jangan panik. Terus mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita ini makhluknya Allah, COVID makhluknya Allah, terus berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesembuhan. Selain jangan panik, kita juga harus tenang dan berdoa kepada Allah agar cepat disembuhkan. Terima kasih tim Rahmani TV yang sudah mengundang saya untuk berbagi informasi tentang COVID-19. Jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, and comment. Jangan lupa bunyikan lonceng dan share ke semua media sosial yang Anda punya agar semakin banyak orang-orang yang ketika terkena COVID, mereka dapat survive seperti saya, mereka dapat tetap dengan tenang menjalani isolasi mandiri. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, karena maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Rahmani TV menciptakan lingkungan dengan iman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.